Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustatiah dengan NIM 24041714009, mahasiswa Fisika 2017 Universitas Diponegoro. Kali ini saya akan membahas dan merangkum serta menjelaskan sedikit mengenai makalah yang sudah dikirim pada minggu sebelumnya mengenai pemanfaatan sinar plasma berupa sinar gamma untuk proses pemanfaatan dan pengawetan pada bahan pangan, contohnya seperti pada buah. Jadi sebelum masuk ke sana, kita harus memahami dahulu sebenarnya maksud dan arti dari radiasi itu apa. Jadi pengertian radiasi di sini itu ada 2 poin, yaitu adanya suatu pancaran atau rambatan, dan yang kedua adalah adanya gelombang elektromagnetik atau suatu partikel. Yang di sini dia sebagai objek. Jadi dapat kita ketahui bahwa radiasi adalah suatu proses atau pancaran berupa rambatan oleh gelombang elektromagnetik atau partikel. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa objek pada radiasi tersebut itu ada 2. Kalau tidak gelombang elektromagnetik, ya partikel. Nah, gelombang elektromagnetik sendiri itu biasa secara ilmiah kita sebut adalah sebagai foton. Nah, foton ini merupakan suatu gelombang yang merambat tanpa melalui medium rambat dengan membawa muatan listrik dan magnetik. Nah, contohnya sendiri itu biasa yang termasuk dalam kelompok gelombang elektromagnetik atau foton ini itu berupa gamma dan X-ray. Nah, selain itu objek yang kedua yang ada dalam pengertian radiasi itu adalah partikel. Partikel ini adalah sesuatu yang mempunyai sifat fisika dan kimia. Nah, partikel ini biasanya kita temui dalam bentuk alfa, beta, dan neutron. Nah, kemudian kita masuk ke dalam macam-macam dan pengelompokan radiasi sendiri. Sebenarnya secara garis besar radiasi itu dapat dikelompokkan menjadi 2. Adanya pengion dan adanya non-pengion. Dari namanya kita bisa simpulkan bahwa radiasi pengion sendiri itu terjadi proses ionisasi di dalamnya. Nah, proses ionisasi sendiri itu merupakan suatu proses terlepasnya elektron dari suatu atom atau molekul karena memiliki energi yang cukup. Kalau misal suatu atom atau molekul tersebut tidak memiliki energi yang cukup, maka elektron pun tidak akan bisa terlepas dari atom atau molekul tersebut sehingga tidak akan terjadi proses ionisasi di dalamnya. Nah, radiasi ini, sumber radiasi kita bisa simpulkan berasal dari 2. Ada yang dari alam dan ada yang buatan. Sumber radiasi alam itu yang biasanya kita kenal dengan kosmik internal. Nah, biasanya kita dapat rasakan secara langsung, contohnya seperti adanya matahari. Nah, matahari ini akan menimbulkan suatu panas yang biasa kita rasakan ketika kita mendapatkan sinaran atau pancarannya secara langsung. Yang kedua, sumber radiasi adalah buatan. Buatan ini dapat kita buat sendiri dari zat-zat radioaktif yang ada di alam. Contohnya alfa, beta, gamma, dan neutron. Nah, zat radioaktif sendiri merupakan zat yang dapat memancarkan suatu energi ke sekitarnya.
Kemudian kita masuk ke gamma. Jadi berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa gamma itu merupakan suatu kelompok gelombang elektromagnetik atau suatu foton. Nah, foton ini termasuk dalam sumber radiasi buatan dan dia bersifat pengion. Yang pada dasarnya pengion ini memiliki bahaya yang lebih besar daripada non-pengion. Gamma memiliki waktu paruh 5,2 sekian tahun dan dia bisa berasal dari kobalt 60 atau bisa juga dari cesium 137 dan bisa dari lain-lainnya. Nah, gamma yang dihasilkan dari kobalt 60 sendiri itu banyak kita dengar dan banyak kita jumpai dalam pemanfaatannya sehari-hari. Dan dia dalam keadaan yang tidak stabil sebenarnya. Nah, pemanfaatan gamma sendiri saya kelompokkan menjadi 3. Di sini itu ada pemanfaatan untuk di bidang teknologi. Teknologi ini seperti pada komponen-komponen TV dan AC serta lain-lainnya. Kemudian yang paling kita sering dengar dan paling kita tahu adalah untuk hal kesehatan. Nah, kesehatan sendiri biasanya penyembuhan kanker. Penyembuhan kanker yang dilakukan secara berkala. Kemudian pemanfaatan di bidang lingkungan, contohnya dapat mengurangi pencemaran air, limbah dalam kehidupan sehari-hari, serta pengawetan. Nah, dari ketiganya ini dapat dilakukan dengan dosis-dosis tertentu dan dalam waktu tertentu pula yang dilakukan secara bertahap atau berkala. Selanjutnya kita masuk ke dalam bahan pangannya. Jadi suatu bahan pangan itu dapat mengalami kerusakan dengan berbagai faktor. Nah, faktornya ini sendiri saya kelompokkan menjadi 2. Ada yang internal dan ada yang eksternal. Faktor internal ini itu ada yang disebabkan dari tumbuhan atau bahan pangan itu sendiri. Nah, contohnya itu adalah adanya enzim dan adanya kadar air. Kedua faktor ini biasanya bergantung terhadap perlakuan kita selama proses perlakuan terhadap bahan pangan tersebut. Misalnya lebih ke unsur atau zat-zat apa yang kita berikan kepada bahan pangan tersebut sehingga itu akan diserap oleh bahan pangan dan akan kita konsumsi. Kemudian faktor yang kedua itu adalah faktor eksternal. Biasanya faktor eksternal ini yang bersumber dari luar bahan pangan tersebut. Contohnya mikroba. Nah, mikroba ini biasanya faktor yang paling sering menyebabkan terjadinya suatu pembusukan atau kerusakan pada bahan pangan. Mikroba tersebut juga dipengaruhi oleh adanya suhu. Suhu yang panas itu lebih dapat mengurangi pertumbuhan mikroba, sehingga sering sekali kita jumpai adanya pengawetan makanan dengan cara pemanasan pada suhu yang tinggi. Kemudian ada faktor udara. Yang kita sorotin di sini adalah adanya unsur O2 atau yang biasa kita kenal sebagai oksigen, yang juga berpengaruh terhadap kelembapan dari suatu bahan pangan. Nah, pemanfaatan sinar plasma berupa gamma ini dalam proses pengawetan makanan
itu memperhatikan beberapa faktor atau beberapa konsep. Nah, konsep yang pertama itu adalah menggunakan konsep iradiasi. Iradiasi ini merupakan suatu proses pemanfaatan dari suatu aplikasi radiasi yang digunakan dalam pemanfaatan atau pengawetan pada bahan pangan manusia. Nah, biasanya di dalam suatu pemanfaatan sinar radiasi itu menggunakan dosis-dosis tertentu yang kita sesuaikan pada kebutuhan kita. Nah, dosis-dosis tertentu itu harus sesuai. Pada pengawetan makanan tersebut, dosis yang cocok dan baik digunakan berdasarkan penelitian yang sudah ada itu 2,5 sampai 5 kg untuk dapat mengurangi pertumbuhan dari suatu bakteri atau mikroba. Nah, jadi dengan konsep-konsep tersebut kita dapat mengetahui proses apa saja yang terjadi dalam pengawetan bahan pangan menggunakan atau memanfaatkan sinar radiasi gamma. Jadi ketika ada ada bahan pangan atau sesuai dengan judul ini adalah adanya buah tersebut ditembakkan oleh sinar gamma. Dia ditembakkan sinar gamma. Yang disorotin di sini adalah bakteri-bakteri yang ada di sini. Nah, bakteri-bakteri tersebut akan dibuat lemah oleh sinar gamma sehingga bakteri tersebut akan melemah dan akan mati setelah mengalami kerusakan. Sehingga bakteri yang ada di dalam buah ini akan mengalami pengurangan. Nah, pengurangan tersebut menyebabkan suatu bahan pangan menjadi sedikit lebih awet dibandingkan dengan bahan pangan yang tidak dilakukan apapun, karena mengurangi potensi besar yang bisa menyebabkan pembusukan pada bahan pangan berupa buah. Jadi berikut adalah yang sudah saya sampaikan merupakan proses pemanfaatan sinar gamma atau sinar plasma pada proses pengawetan bahan pangan berupa buah. Cukup sekian dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.